Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wasahbihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita dapat bersimpuh bersama di Masjid Nazar Imam dalam keadaan sehat walafiat dan dalam iman dan Islam. Semoga kita sama-sama maupun dalam keadaan iman dan Islam. Selawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan setia bangsa. Pertama yang dihormati Ketua Masjid Kelurahan Majapahit, tempatnya di Jalan Pembacaan, yang kami muliakan Pak Ustadz Pak Abdiansa, yang kami hormati dan kami banggakan jemaah Masjid Nazarul Iman, bapak-bapak, ibu-ibu para jemaah sholat subuh sekalian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta pantai. Di sini kami di Kota Lubuk sudah kurang lebih 5 bulan dari Kota Lubuk. Sedikit kami kenalkan diri bahwa kami asli Putra Lubuk. Namun 27 tahun kami hidup di tanah rantauan. Lalu di tahun 2025 tepatnya di 2 Oktober 2025 kami diamanahkan untuk bertugas di Kota Lubuk. Kegiatan keagamaan seperti ini semata-mata untuk mengingatkan kita kembali. Dan juga kami mengajak hal kebaikan. Agama kita mengajarkan kebaikan. Kami mengajak para personil anggota kami saat lalu lintas prosedur untuk beribadah, karena mengingat usia baju kita pakai ada batasan. Namun usia kain kapan yang kita pakai kita pernah akan tahu sampai kapan hancurnya kain kapan tersebut. Karena baju yang kami pakai tidak lain, kami berasal dari rakyat. Kami lahir dari rakyat dan kami juga akan kembali kepada rakyat. Sebelumnya kita juga terlahir dari Allah dan akan kembali kepada Allah nantinya. Saya ingatkan pada anggota saya semua, Bapak Ibu sekalian, ada kurang lebih 52 orang personil satu lalu lintas ini. Mungkin Bapak Ibu melihat di jalan sejak jam 5.45 anggota kami sudah bertebar di jalanan menjaga keselamatan lalu lintas jalan raya. Tugas kami hanya sebatas mengingatkan masyarakat kami. Inilah wujud rasa cinta kami pada masyarakat, perhatian kami pada masyarakat. Tapi walaupun ada masyarakat yang segelintir tidak menerima, mengkritik itu biasa Bapak Ibu sekalian. Bahkan sempat memviralkan segala macam banyak hal moderat yang dilakukan. Tapi itu tidak masalah bagi kami. Kewajiban kita tetap ketua masjid tadi untuk saling mengingatkan dan hablu minanas dan hablu minallah kita. Kalau orangnya mau diingatkan, alhamdulillah. Ya tidak resikonya juga bagi mereka. Kadang kami sedih Bapak Ibu melihat di jalanan banyak orang tua yang egois. Kenapa kami katakan egois? Ketika mereka menciptakan seorang anak yang sudah diamanahkan oleh Allah untuk menjaga anaknya, tapi ternyata di bumi ini tidak bisa menjaga anaknya. Bagaimana saya mengatakan tidak? Ketika bersepeda motor membonceng anaknya, orang tua pakai helm, tapi anaknya tidak dikasih helm. Kan lucu kan? Terkadang-kadang jalan yang dilalui salah jalan. Dari sini mau ke contoh saya kami temukan di SD di seputaran Majapahit, SD di Tanah Merah, Pak 1, Pak 2, Pak 3. Kadang-kadang kami sedih bagaimana dalam terjadi kecelakaan. Seorang kakek membonceng cucunya
cucu buah hati kesayangannya. Sesungguhnya orang tua itu lebih sayang kakeknya kepada bapaknya, pada cucunya, tapi tidak bisa menjaga keselamatan ibu dengan cara melawan arus. Turun itu baby itu bawa ke sekolah dengan jalan di sebelah kanan. Harusnya kita jalan sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian. Itu. Terkadang kami hanya batas mengingatkan, masih banyak juga kadang-kadang orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak akan menerima diingatkan oleh petugas yang di belakang. Tapi itu tidak masalah, kewajiban kita hanya dulu. Yang kedua, di tengah kemajuan zaman seperti sekarang itu Bapak Ibu sekalian, banyak, sekali lagi saya bahas masalah handphone. Handphone ini motorannya paling banyak. Anak-anak kita sekarang di rumah, kalau dulu zaman Bapak, zaman saya, Pak Ustadz, yang lain tadi senior-senior saya dari sini kayaknya. Dulu kalau kita maghrib, senakal-nakalnya kita di jalanan, pasti pulang ke rumah. Bapak juga dulu dengan lirikan saja kita sudah takut, Pak. Bapak sudah bilang, guys, kita udah takut dan mau masuk rumah. Tapi kalau sekarang menjawab anak-anaknya, pengaruh oleh handphone. Akibat pengaruh handphone, pengaruh buruknya sering terjadi bullying atau perundungan-perundungan di lingkungan sekolah. Ini tugas kita orang tua untuk mengingatkan anak-anak kita. Begitu tidaknya, sangat jahatnya pengaruh dari bullying ataupun perundungan. Banyak terjadinya kasus-kasus anak-anak bunuh diri. Ya, kasus-kasus anak bunuh diri. Karena kenapa? Akhlaknya tidak ditanam, Bapak Ibu. Mentalnya tidak ditempah. Itu sekalian. Coba kalau akhlaknya ditanamkan yang baik, mentalnya ditempah, insya Allah hal-hal seperti itu dijauhkan dalam musibah. Dari kejadian bunuh diri. Terlebih-lebih lagi saat ini maraknya peredaran narkoba. Narkoba ini sangat membunuh, sangat menghancurkan generasi masa depan kita. Tadi saya masuk masjid ini, begitu saya bahagianya melihat orang anak sudah berpakaian gamis dengan kujang putih. Jujur saya katakan, saya kagum melihat anak-anak seperti ini. Ada anak kecil tadi sudah sholat subuh, masih kecil, paling 6 tahun. Sudah diajak orang tuanya ke masjid. Saya haru melihat hal-hal seperti itu. Tapi tidak sedikit juga banyak anak-anak kita di luar sana yang terjerumus dalam peredaran narkoba. Ini tugas kita semua, Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga, untuk mengawasi, untuk mengingatkan anak-anak kita. Betapa tidak sedihnya kita kalau terkena narkoba, ada seorang anak rela menuntut ibunya, ada seorang anak ikhlas membunuh bapaknya karena pengaruh narkoba. Ya, jadi minta tolong Bapak Ibu sekalian, kita saling mengingatkan. Dan ibadah yang kami lakukan safari masjid setiap subuh di Masjid Kota Lubuk Linggau ini adalah sarana komunikasi kami pada masyarakat. Dan lagi kami sampaikan bahwa kami terlahir dari rakyat dan masyarakat, dan kami hadir untuk rakyat dan masyarakat. Baju yang kami pakai di subuh hari ini polisi, Pak, Bapak Ibu. Saya pakai baju jam 5 subuh sempat kami dinas, Pak. Tuan, karena jam 5:30 saya gagal. Jam 4 sore saya ini rakyat biasa, karena saya sudah pakai kolor, sudah pakai celana pendek, sudah pakai kain sarung untuk persiapan sholat masjid. Berarti saya sudah rakyat. Ketika saya hadir di tengah rakyat, saya akan rakyat di sholat. Polisi saya itu hanya pada saat saya berdinas, yang membedakan kita ini status sosial saja. Tapi sesungguhnya kita ini semuanya sama. Semuanya sama. Mungkin di sini ada pejabat, ada segala macam, tapi semuanya kita sama. Kita semuanya makhluk Allah di sini. Yang baju yang saya pakai tidak akan saya tanam, saya kuburkan di liang lahat. Saya dengan 2 lembar kain kapan, Bapak sekalian. Pangkat yang saya sandang tidak akan saya tempel di batu nisan. Yang saya tempel di batu nisan adalah nama bin Nakalani di tempat saya wafat. Inilah mengingatkan kita. Kita contoh besar. Panglima besar kita, jenderal besar kita, pemimpin negara ini, Haji Muhammad Soeharto, Bapak Ibu sekalian. Pangkatnya jenderal bintang 5 bintang 5. Dan ada yang lebih beliau. Tapi di batu nisannya, pada saat saya pernah ziarah makam beliau di Karanganyar, saya tidak melihat di batu nisannya itu 3 baris itu Bapak Ibu bin, istri
istrinya Ibu Bin Pak Harto. Dan akhirnya saya tidak melihat di batu tulisan kita ada tulisan bintang 5 yang dibuat, tidak ada. Jadi sekali lagi kami sampaikan, tidak ada yang kita banggakan, tidak ada yang kita sombongkan. Sesungguhnya kita ini semuanya adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang baik. Mari sama-sama kita berbenah diri, mari sama-sama kita membangun hubungan antar manusia, dan mari membangun hubungan kepada Allah SWT. Kami kira itu saja, kurang dan lebih kami mohon maaf. Jika nanti ada sesuatu hal yang perlu dikomunikasikan, dapat datang ke kami Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kami akan menerima tamu dalam 24 jam di kantor. Tidak ada satupun yang kami tolak jika mereka siap untuk berkomunikasi, berdialog dengan kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian ada sambutan dari Bapak Kasat Lantas kita. Semoga kita semua senantiasa menjaga diri dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa berupaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Kasat. Mudah-mudahan Pak Kasat disehatkan, panjangkan umurnya, diberikan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu tausiah kajian subuh pada Ustaz Abdul Mubarak dari Persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyinna bihilmi wa akribna bitaqwa wa jamilna bil'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Masjid, Bapak Ustadz Siswanto Al-Askari. Setelah hari ini kita cukup berbahagia dan berbangga duduk bersama kita Kasat Lantas Polresta Kota Lubuk Linggau. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kebahagiaan dunia akhirat kepada beliau, pada seluruh anggota dan kepada kita semuanya, dan semoga beliau pun dan para anggota karirnya selalu diberikan peningkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab banyak kebaikan untuk kita, untuk umat dan untuk agama Islam. Kemudian yang saya hormati seluruh jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini di subuh yang penuh barokah ini dalam keadaan iman, Islam, sehat wal afiyah. Tadi ada yang sakit, mudah-mudahan dengan sebab doa kita diijabah oleh Allah, kesembuhannya diangkat oleh Allah, penyakit-penyakitnya, dan juga begitu pula untuk kita semuanya, kalau ada yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada yang bermasalah dimudahkan urusannya dan diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan membaca sekaligus mengkaji daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad
bin Abdul Hadi Al-Khurasa Ad-Dimishqi hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin, di dalam kitab beliau Al-Arba'in min kalami min jawahimil kalim Sayyidil Mursalin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai kepada al-hadithul awal, hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini sering kita temukan dalam kajian-kajian hadis. Ini adalah hadis yang merupakan hadis daripada pokok inti daripada nilai atau ajaran Islam. Yang mana bunyi hadisnya, an Umar ibn Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al hadis akhrajahu al Imam Al Bukhari. Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat. Jadi ketika kita beramal maka harus ada niat. Secara fikih niat itu diartikan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi bermaksud melakukan sesuatu hal yang berhubungan, berkaitan, diikuti secara langsung dengan amal atau dengan perbuatan. Maka itu baru disebut dengan niat. Kalau hanya sebatas bermaksud saja tapi tidak langsung melakukan perbuatan yang dimaksud, itu baru disebut al-azm, kemauan keras untuk melakukan sesuatu. Maka niat adalah hal yang penting. Niat itu adalah perkara yang penting. Sebab di dalam kita beramal itu ada 3 hal. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu hati kita berniat melakukan sesuatu. Kemudian adanya dengan amalu lisan, ucapan. Kemudian adanya amalul abdan, badan kita secara fisik. Jadi ketika kita melakukan satu perbuatan, adanya amalan hati, yaitu niat. Adanya amalul lisan, yaitu dengan ucapan, tutur kata. Kemudian adanya amalul abdan, yaitu fisik kita, badan kita melakukan satu perbuatan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap seorang itu diberikan oleh Allah pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka niat ini adalah merupakan perkara yang sangat penting di dalam kita berbuat daripada satu perbuatan. Maka para ulama itu sampai-sampai menganjurkan kita untuk iktsarun niat, memperbanyak niat. Jadi niat itu tidak hanya pada satu persoalan saja. Bagaimana kita beramal, berbuat itu dengan amalan satu tapi niatnya banyak, sehingga mendapatkan pahalanya pun akan banyak. Misal contoh, ketika kita bekerja, niat kita adalah untuk mencari nafkah yang halal, itu sudah mendapatkan pahala. Bekerja kita sudah mendapatkan pahala. Kemudian kita perbanyak lagi kebaikan dengan perbuatan kita bekerja tadi. Adalah niatnya, kalau nanti saya mendapatkan rezeki, saya ingin bersedekah, maka bertambah satu niat, bertambah lagi dengan niat yang kedua, dan niat-niat yang lainnya daripada niat-niat baik kita. Maka setiap niat-niat tadi akan memberikan daripada nilai pahala yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan satu perbuatan. Maka ulama kita
ketika kita melakukan daripada kebaikan, perbuatan, itu selalu mengajarkan untuk meniatkan daripada yang kita niatkan itu sebagaimana niatnya orang-orang soleh dahulu. Kenapa? Karena tidaklah orang-orang soleh dahulu melakukan kebaikan kecuali dengan niat-niat yang baik dan juga memiliki tujuan-tujuan yang banyak daripada kebaikan. Maka simpelnya kita, ketika kita sudah berniat, kemudian niatkan kita itu memiliki kaitan kepada orang yang soleh dahulu, sehingga satu, kita mendapatkan kebaikan amal itu sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang soleh. Kedua, kita mendapatkan hubungan emosional kepada orang-orang terdahulu, yang mana itu adalah mereka orang-orang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka daripada itu ada istilah yang ini mungkin kita sering temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah memiliki kedekatan, tapi tidak sama. Memiliki kedekatan secara makna, sebagaimana makna niat. Niat itu qasdu syai'in, memaksudkan melakukan sesuatu, yang itu dalam bahasa sekarang diistilahkan dengan motivasi. Motif, corak, maksud, pola ketika kita ingin melakukan sesuatu. Maka ada yang sekarang ini sering kita dengar istilahnya afirmasi. Ini iktharun niyah tadi, memperbanyak niat tadi, itu hampir-hampir mirip dengan istilah yang kita sering dengar dengan afirmasi. Apa itu afirmasi? Memotivasi diri dengan motif-motif yang baik supaya memiliki pola pikiran yang menghasilkan kebaikan. Jadi kita memotivasi diri kita dengan pemikiran-pemikiran, dengan pandangan-pandangan yang baik, supaya kita berpikir dan berbuat, bersikap sesuai dengan hal-hal yang kita afirmasi, yang kita masukkan pola nilai kepada diri kita. Dan alhamdulillah, kita ini yang tadi kita lakukan, mulai dari kita niat sholat, kemudian dalam sholatnya, kemudian di dalam ketika kita zikir ba'da sholat, adalah seluruhnya afirmasi itu. Bagaimana kita memasukkan ke dalam pikiran kita motivasi yang baik, supaya kita memiliki pemikiran yang baik, yang dengan sebab pemikiran itu akan melahirkan perilaku dan sikap yang baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada penjelasan yang cukup luar biasa tentang masalah niat ini. Sebab niat itu berkaitan dengan yang namanya amalan hati, dan hati adalah yang dikehendaki kebersihan. Jadi hati itu, hati yang kita miliki, yang itu dalam bahasa modernnya adalah spiritual itu. Karena orang-orang modern itu suka kesulitan mendefinisikan antara ruh dan hati, antara ruh dan qalbun, sehingga dalam istilahnya ruh dan qalbun itu identik dengan spiritual. Maka hati itu menghendaki apa? An-nazif, kebersihan, kesucian. Hati yang bersih, maka dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan ruh kita ini, yang intinya daripada manusia
adalah menghendaki kedekatan. Dekat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara hati dan ruh yang menghendaki keikhlasan, kebersihan, kesucian, ruh yang menghendaki kedekatan kepada yang menciptakan, tidak akan pernah kita dekat kepada yang menciptakan kita dengan hati yang kotor. Tidak akan pernah kita sampai kepada niatan-niatan yang baik dengan tujuan-tujuan yang baik bila mana hati ini masih dalam keadaan kotor. Maka hati harus dibersihkan. Ciri hati yang bersih itu adalah adanya keikhlasan. Al-ikhlas wa asasul a'mal wa ruhaha. Dikatakan oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja bahwasanya keikhlasan itu pondasinya amal, bahkan rohnya, spiritnya amal adalah ikhlas. Jadi ikhlas pondasi dari amal, bahkan spirit amal adalah ikhlas. Wala tasihhu wala tuqbalu indallah bidunih. Allah tidak akan menerima dan perkara itu tidak akan dilihat baik oleh Allah tanpa adanya keikhlasan. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah, ikhlas kepadanya di dalam beragama. Jadi bagaimana hidup kita ini, esensi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah. Tidak lain dan tidak bukan, hidup kita ini adalah untuk ibadah. Profesi yang melekat kepada kita pun adalah untuk ibadah. Maka ibadah itu akan diterima oleh Allah dengan keikhlasan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah tidak ada bagi Allah itu dalam beragama kita kecuali adalah keikhlasan. Apapun semangat kita, motivasi kita di dalam kita menjalankan kehidupan, karena kita ini manusia secara umum, jangankan muslim, secara umum setiap manusia itu tidak bisa lepas daripada agama. Karena sesungguhnya agama itu adalah sebuah ikatan, dan setiap manusia yang lahir itu memiliki ikatan. Ikatan itu dibahasakan oleh para ilmuwan dengan istilah sesuatu yang memiliki kuasa besar terhadap dirinya. Adanya ketidakmampuan kita manusia, kemudian kita mengakui ada kuasa yang besar di luar diri kita. Maka kuasa yang besar di luar diri kita, ketika kita membangun keikatan, maka itulah yang disebut dengan agama. Jadi sesungguhnya orang ateis itu pun tetap beragama. Kenapa? Karena dia mengakui adanya hal yang lebih kuat di luar dirinya yang bisa mengatur daripada dirinya. Lebih-lebih kita orang muslim. Orang muslim ini adalah dituntut dengan keikhlasan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam ketika kita berkurban, Allah menyebutkan, la yanallah luhumaha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Tidak akan mungkin yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah daging-daging daripada hewan kurban kalian, tidak pula darah-darah daripada hewan kurban kalian, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah ketakwaan dari kalian. Wa ma'nal ikhlas an ta'mala lillahi wahdah. Dan arti keikhlasan itu engkau melakukan perbuatan hanya untuk Allah semata. Liyarda indaka wa yusibaka, supaya engkau mendapatkan redha Allah, supaya Allah memberikan kepadamu pahala. Wa ayyakunu a'maluka khalisan an sawaibin niyatil ukhra, maka hendaklah engkau, kita semua, membersihkan daripada anasir-anasir lain ketika kita berbuat selain daripada semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Qatalabis suhrah au malin au jahin. Seperti engkau berbuat satu amalan itu untuk mencari kemasyhuran. Ketika kita bekerja, ketika kita berbuat, yang dicari adalah kemasyhuran, bukan untuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bernilai. Nah, sekarang kita sanggup dah ketika melakukan perbuatan baik itu tidak bermaksud untuk kemasyhuran, au malin, atau kita untuk mencari harta. Bekerja memang sebagai bentuk givingnya. Ketika kita bekerja itu adalah mendapatkan bayaran. Tapi bagaimana kita bekerja tadi bukan semata-mata bayaran yang kita cari. Ketika bayaran yang kita cari, maka bayaran itu tidak akan bisa mencukupi daripada keinginan kita, need-nya kita. Maka pentingnya ketika kita bekerja, bukan niatnya adalah bayaran. Apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau karena bayaran, karena upah tadi, upah itu tidak akan pernah mencukupi keinginan kita, need itu. Tahun ini gaji sudah naik, tahun depan pengen naik lagi, tahun depan pengen naik lagi, tahun depan pengen naik lagi. Karena kita tidak akan pernah mencukupi apa yang menjadi keinginan kita. Yang ketiga, aujahin, kedudukan, pangkat, jabatan, bukan itu. Ketika kita melakukan satu perbuatan hanya berharap untuk mendapatkan jabatan, maka amal kita itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Umar bin Ahmad Baroja, bagaimana kita membangun setiap aktivitas hidup kita hanya adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang sudah mendasarkan amalnya itu kepada Allah adalah orang yang merdeka. Ini orang merdeka. Ya, siapakah orang merdeka? Ketika dia berbuat itu bukan karena manusia, bukan karena didikte oleh manusia, bukan karena diintervensi oleh manusia, tapi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi manusia bebas, dia akan menjadi manusia yang merdeka, dan dia akan menjadi manusia yang bahagia. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya niat yang harus kita lakukan, niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyaklah niat itu sebagaimana niatnya orang soleh, dan niat itu ternyata memiliki pengaruh yang besar di dalam hidup kita, karena kita sedang mengafirmasi diri kita. Sesungguhnya yang nyata dalam hidup adalah mimpi yang kita bangun. Mimpi yang kita bangun, yang kita wujudkan adalah merupakan kenyataan yang akan kita dapati. Kemudian niat ikhlas karena Allah menjadikan kita manusia yang merdeka. Merdeka adalah kebahagiaan itu sendiri. Sekian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar secara selanjutnya yang berbeda dari Ustaz tadi
Setelah sini acara foto bersama nah itu jangan dulu baru nah dimohon dulu Ustaz para nasihat dan juga peserta Bapak Jodoh serta dan Bapak Imam Jodoh kita habiskan di sini kemudian baru bersama bersama. Bentar Pak Haji, kameranya nak ditutup, nak dipakai. Ini kameranya mati karena guys, tapi live-nya tetap lanjut kalau kesempatan. Bapak tuh nak ngomong, mana Bapak dia? Wah Ipul nak ngomong nanti Pak Haji, jangan keluar dulu Pak Haji. Wih lebar banget. Aduh, Angki Ibu, ini dulu. Enggak sampai ya. Mana ini? Kemana cuy? Gimana coba? Dari sini tuh? Enggak sampai. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti gaya enggak? Mana? Jadilah. Baca enggak Kak? Baca aku. Potongan 6. Iya. Ini kirimnya. Boleh. 08. Nanti sekalian kirim juga ya. Dua satu 8005 5503. Alvin. Oh, dia manggil aku. Apa nih? Kurang aku sudah diri foto oh minumnya minum. Hah? Minum udah ada apa?
Hah? Ya wes, untuk ibu. Oh belum. Itu minum yang banyak. Nah, hilang Pak Haji Yudi. Mana Pak Haji Yudi tadi? Hilang. Udah lah ya. Tutup ya. 700. Oke, dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.